Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kedua ini kita langsung fokus kepada untuk mata kuliah politik dan hukum agraria. Untuk lebih fokus kembali akan saya share ini, yaitu untuk chapter pertama hukum dan administrasi pertanahan. Di dalam pertemuan sebelumnya sudah sering saya sampaikan bahwa sebelum kita membahas secara mendalam, terlebih dahulu kita akan mengetahui, menganalisis, bahkan nanti bisa mendiskusikan sejarah dari hukum agraria ini seperti apa. Bahwa kemerdekaan Republik Indonesia ini 1945, tetapi selama berapa puluh tahun itu jadinya ya. Dari 45 ke 60 baru ada Undang-Undang Pokok Agraria. Di mana memang kita dulu di era-era kolonial Belanda jauh sebelum kita atau jauh sebelumnya ada era-era kerajaan di mana tanah ini selalu dikuasai oleh penguasa-penguasa. Kemudian berganti dengan adanya era kolonial, penjajahan dan sebagainya, tanah itu juga selalu dikuasai oleh mereka. Memang dari awal, sebelum masa-masa kolonial, ini ada yang namanya VOC. VOC ini adalah sebuah corporate dagang yang mana memporak-porandakan perekonomian yang ada di Indonesia. Jadi dari corporate ini penguasaan lahan, baik itu lahan pertanian atau lahan pertambangan, lahan perkebunan, semuanya dikuasai oleh corporate pada saat itu. Sehingga di era-era kerajaan juga sebagian besar tanah-tanah itu istilahnya kan disewa atau dikuasai oleh asing ya, dikuasai oleh orang-orang korporat itu tadi, terutama ini dibawa oleh kolonial Belanda ya. Kalau dulu ada Portugal, ini ada Belanda, korporat VOC ini ada Inggris, ada eh, dari Spanyol, ada dari Prancis, ini semuanya ikut juga di situ. Sehingga pada tahun 1960 tanggal 24 September, Presiden Republik Indonesia Soekarno ini menetapkan Undang-Undang Pokok Agraria dalam Lembaran Negara RI nomor 104 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria atau dikenal dengan UU-PA. Ini berarti terjadinya ini pasca 1959, pasca dekret ini. Jadi ini masa-masa demokrasi terpimpin ya. Nah, sehingga di dalam Kepres tanggal 26 Agustus 1963 nomor 169 garing 1963 menyatakan bahwa tanggal 24 September ditetapkan sebagai Hari Tani yang tiap tahun perlu diperingati secara khidmat dan diadakan kegiatan-kegiatan serta penyusunan rencana kerja ke arah mempertengahi produksi untuk meningkatkan taraf hidup rakyat. Nah, sehingga per tanggal 24 ini, jadi nanti pasca pemilu 71, yakni 73, ini peringatan ini tidak diadakan lagi, tapi setiap tanggal 24 September diperingati secara nasional sebagai Hari Ulang Tahun UUPA. Ini perjalanan dari dimensi kesejarahan. Diperingati Hari Tani, tapi setelah pemilu 71, tahun 73,
tidak diperingati Hari Tani tapi diperingati yaitu sebagai ulang tahunnya Undang-Undang Pokok Agraria. Kenapa ini begitu penting Undang-Undang Agraria ini? Ini adalah titik awal adanya penyertifikatan tanah. Jadi Undang-Undang Pokok Agraria ini memberikan catatan secara formal adanya keperdataan sebuah tanah. Kalau dulu ini nggak jelas tanahnya milik siapa. Oh, kalau semisal Mbah punya ini ya digarap. Kalau semisal keturunannya apalagi itu adat, yaitu punyanya adat. Tapi sejak saat itu 1960 itu warga negara Indonesia sudah mempunyai kejelasan secara formal tentang keperdataan. Ya. Oke, saya lanjutkan kembali. Jadi yang dirubah ini apa sebelum Undang-Undang UPA ini, Pak? Apakah sebelum adanya Undang-Undang UPA ini nggak ada pegangan? Ada pegangan. Jadi kajian secara hukum ya, dari perubahan fundamental pada hukum agraria di Indonesia, terutama di bidang pertanahan, perubahan tersebut bersifat mendasar karena berubahnya struktur perangkat hukum, konsepsi yang mendasar dan isinya dinyatakan dalam UU PA harus sesuai dengan kepentingan rakyat Indonesia. Ini karena berbeda. Nah, sehingga dengan munculnya Undang UU PA ini, perubahan fundamental terkait dengan hukum itu sudah berubah semua mengikatnya. Lah bagaimana sebelum UPA? Dasar apa yang dipakai? Dasarnya adalah hukum adat. Semua ini tanah adat. Di situ diatur juga. Banyak tiap-tiap daerah ini kan selalu ngomong adat. Istilahnya konsepsi komunalistik religius. Selain adat, apakah tidak ada hukum yang mengikat lainnya? Ada hukum perdata barat. Konsepsi individualistik liberal. Apakah nggak ada lagi? Ada, yakni konsepsi feodal, yaitu tanah-tanah bekas pemerintahan atau bekas kerajaan sebelumnya. Contoh, di dalam kerajaan Jawa, di Jawa, yang mempunyai sertifikat dan kearsipan tunggal ini adalah wilayah Yogyakarta. Di mana wilayah Jogja ini secara keperdataan sampai hari ini masih lengkap. Semua dimiliki oleh keluarga Kerajaan Jogja. Oleh karena itu, di pemerintahan ini Jogja disebut sebagai DIY, Daerah Istimewa Yogyakarta. Karena secara keperdataan semuanya tanah-tanah di Jogja itu punyanya kerajaan. Makanya negara ketika mau bangun tol ya izin dulu sama rajanya. Negara mau bangun jalan, izin dulu sama rajanya. Negara mau bangun kereta api, izin dulu. Loh Pak, kan di Jogja ini nggak masuk dalam kategori negara kesatuan. Betul. Tetapi secara keperdataan itu melekat. Solo bagaimana Pak? Solo masih belum bisa karena tingkat kearsipan di Solo, padahal itu lebih tua, itu tidak sekomplit di Jogja. Apakah Mojokerto Pak? Dulu kan bekasnya Majapahit. Mojokerto,
belum atau tidak mempunyai kearsipan secara keperdataan bahwa teritorial di wilayah Mojokerto ini punyanya kerajaan. Bisa dipahami ya? Nah, ini menyangkut hukum agraria. Nah, sehingga hukum agraria seperti atas hampir seluruhnya terdiri atas peraturan perundang-undangan yang memberikan landasan hukum bagi pemerintah jajan dalam melaksanakan politik agrarianya. Jadi dipahami sama adik-adik mahasiswa sekalian bahwa sejak 1960 ini pendahulu-pendahulu kita itu sudah ada tanda secara formal terkait dengan keperdataan tanah. Sehingga rata-rata kalau dulu memang tanahnya banyak itu masih punya petok D, tapi kalau sudah kemajuan di revolusi industri 4.0 dari petok-petok-petok semua ada program pemerintah juga yang namanya PTSL sehingga bisa disertifikatkan. Tapi poin di sini adalah dari kajian kesejarahan ini, memang yang melatar belakangi sebelum adanya UU PA ini kan ada dua, ada hukum adat dan bekas pemerintahan suap raja. Suap raja ini artinya feodal, kerajaan-kerajaan dulu. Nah, dari hukum ini ada dua, ada hukum adat, ada perspektif hukum perdata barat. Sehingga dua itulah sebelum adanya UU PA lahir ini itu yang dianut oleh bangsa kita. Ya, selanjutnya, apa arti penting hukum agraria? Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Pak. Arti pentingnya apa sih di sini? Berarti dengan mulai berlakunya UU PA terjadi perubahan yang fundamental pada hukum agraria di Indonesia. Bisa kita lihat ini di sebelah ini. Ini ada lahan, nah, kelihatan ya ini ya. Ini perkebunan, ini di era-era kolonial ini. Bangsa kita ini, masyarakat kita ini hanya menjadi buruh. Mereka tidak punya kendali. Jadi relasi kuasa yang dilancarkan oleh kolonial ini membuat mereka semakin kuat. Relasi kuasanya ini sampai ke pelosok-pelosok, sampai ke kampung-kampung, dan masyarakat Indonesia ini hanya menjadi babu pada saat itu. Tidak punya kuasa di situ. Meskipun setelah 1945, apakah sama? Mereka tidak punya kuasa. Relasi kekuasaan yang ada di atas ini terlalu kuat. Ya, ini bisa kita lihat bersama. Ini sebuah ilustrasi atau dokumentasi yang mengingatkan kita di era-era sebelumnya ini. Nah, dengan mulai berlakunya UU PA, maka terjadi perubahan fundamental pada umat di Indonesia, terutama hukum di bidang pertanahan yang kita sebut hukum tanah. Nah, jadi di kalangan pemerintah dan umum juga dikenal sebagai hukum agraria. Jadi hukum agraria ini ada yang mengartikan ini hukum pertanahan, ada yang memaknai itu hukum tanah, atau hukum sing mengatur bumi pertiwi. Nah, ini terserah. Yang penting arti dari 19 UU PA 1960 ini memuat aturan dasar pokok-pokok agraria. Seluruh bidang pertanahan atau hukum tanah masuk di dalam Undang UU PA 1960. Ini berlaku. Setelah 1960 ada apa, Pak? Ada regulasi perubahan yang besar di mana setelah 1960, 1966 ini jatuhlah Orde Lama menuju ke Orde Baru.
Jadi tatanan Orde Lama ke Orde Baru. Di era Soekarno masuk ke era Soeharto. Di mana era-era Orde Baru ini era-era pembangunan. Setelah 1960 ditata semuanya, keperdataannya tanah, Orde Baru masuk di zona pembangunan. Nih. Nah, ini langsung ada potret saya lompat dari 66 ke pemilu 71 sampai ke 98. Ini ketemu reformasi karena begitu kuatnya Orde Baru pada saat itu sehingga dalam rangka mengikis habis kebijakan dan praktek Orde Baru sejak pertengahan tahun 1998 diperkenalkan istilah reformasi meliputi ekonomi, politik, dan hukum. Di sini kita fokus pada perubahan hukum ya. Jadi revolusi nasional kita semua itu akhirnya adalah melaksanakan pembangunan dalam rangka mengisi kemerdekaan menuju masyarakat adil dan makmur. Nah, ini terkait dengan politik dan hukum ini di pasca reformasi ya. Nah, ini langsung difokus sesuai dengan situasi keagrarian di Indonesia dan tujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, agraria reformasi Indonesia meliputi satu, pembaruan hukum agraria melalui unifikasi hukum yang berkonsepsi nasional dan pemberian jaminan kepastian hukum. Maksudnya bagaimana ini, Pak? Maksudnya pembaruan hukum agraria ini siap contoh. Siapa saja yang pernah menempati tanah selama 20 sampai 30 tahun itu bisa dibuktikan dengan eh, pemerintahan setempat, bisa dibuktikan dengan tetangganya. Kalau mengajukan untuk bisa mendapat sertifikat itu negara menjamin. Jadi contohnya Naila, contoh Naila punya tetangga sudah membangun rumah di situ, sudah nempati rumah selama 20 tahun, 30 tahun lebih, tapi dia nggak punya surat apa-apa. Secara keperdataan dia nggak punya. Tanah iki tanah sopo yo gak ro. Tanah ini punyanya siapa itu katanya ini dari keturunan mbah-mbahnya. Tapi selama 20 tahun ditempati sama dia. Selama 30 tahun ditempati sama dia. Dibuktikan secara tertulis formal perangkat desa mengiyakan bahwa tanah itu memang di tempat dia. Ini sama negara diajukan untuk memberikan kepastian hukum boleh diajukan sertifikat kepemilikan punyanya dia. Bayangkan, ini pasca reformasi, reformasi agraria ini. Siapa saja, kan di Mojokerto banyak nih, di Pacet ini, yang nempati. Padahal itu kan masuk zonasi tanah adat, masuk zonasi tanah negara, masuk zonasi hutan lindung. Kan banyak itu di daerah-daerah Pacet, Cangar, dan sebagainya ya. Itu bisa dimintakan kepada negara supaya menjadi hak milik. Boleh, bisa. Itu yang pertama. Yang kedua, penghapusan hak-hak asing dari konsesi-konsesi kolonial atas tanah. Artinya, tanah-tanah ini kan banyak yang dikuasai oleh asing. Istilah sertifikatnya itu ada tanah eh, forfonding. Forfonding itu tanah bekas jajahannya Belanda. Contoh, kalau di rumahnya Fitria ini ada lapangan yang nganggur, ada banyak tempat-tempat yang dipakai sepak bola, ada tempat-tempat yang prasejarah. Nah, itu kan secara keperdataan punyanya kolonial itu.
tanah-tanahnya itu, bukan punyanya daerah, bukan nggak punya tuan. Tapi di dalam program agraria reformasi ini semuanya diambil alih. Konsesi-konsesi kolonial ini diambil alih kepada negara. Jadi mereka-mereka yang dulunya jajah di sini sudah tidak punya hak untuk bisa menguasai tanah-tanah yang ada di Indonesia. Kamu kalau ke kota sebelahnya Sungai Berantas banyak rumah-rumah kolonial itu. Tanya rumahnya siapa itu? Nggak punya tuan itu. Rumah yang lama-lama itu. Nah itu bisa diambil alih oleh negara. Yang ketiga, mengakhiri penghisapan feodal secara berangsur-angsur. Ini mengkating, memotong pengakuan-pengakuan dari Barat terhadap tanah-tanah di negara kita, terutama tambang-tambang itu. Karena tambang-tambang itu dulunya kan banyak dikelola oleh kolonial. Ada tambang di Newmont, tambang emas, ada tambang di Freeport, ada tambang di Konawe di Sulawesi, ada tambang timah, ada tambang emas, ada tambang tembaga, ada tambang batu bara, macam-macam. Yang ada di Kalimantan banyak untuk batu baranya. Lah semua yang dulunya itu dikuasai oleh kolonial atau dikuasai oleh korporat tertentu yang sifatnya feodal, dikuasai oleh adat-adat tertentu. Ini semuanya di berangsur-angsur dipulihkan kembali kepada masyarakat kita, sehingga masyarakat juga berhak untuk mengelola. Yang keempat, perombakan pemilikan dan penguasaan tanah serta hubungan-hubungan hukum yang bersangkutan dengan perusahaan tanah dalam mewujudkan pemerataan, kemakmuran, dan keadilan. Land from. Jadi eh, ada perombakan. Jadi di sini itu bisa mengarah ada SHU, ada HGU, hak guna untuk tanah-tanah itu yang sifatnya mereka itu hanya bisa mempergunakan tidak bisa memiliki kayak kebun sawit, kayak kebun karet, kayak tambang, sebagian tambang itu mereka HGU hak guna usaha bukan hak milik. Jadi kalau dijual juga tidak boleh. Mereka hanya bisa menggunakan usahanya tetapi atas persetujuan negara. Bisa 15, bisa 20, bisa 25 tahun. Nah, sehingga dengan adanya awal di, diundangkan 1960 ini menjadi titik tolak untuk melakukan perbaikan-perbaikan sampai hari ini. Contoh yang sekarang ini ada pagar laut. Ini punyanya siapa ini Pak? Dan Simpang Siur ini. Ada pagar laut itu yang menyatakan bahwa dulunya ini adalah daratan Pak, tapi abrasi. Ada kenaikan air sehingga yang dulunya darat sekarang ini menjadi laut. Ada juga dilakukan pemagaran-pemagaran itu restu dari kepala desa sehingga setelah ketahuan semuanya dipulihkan kembali. Ada yang hak milik, ada yang SHGB. Nah, ini kan semuanya ada kajian-kajian yang mendetail secara hukum agraria karena sudah tidak zamannya lagi untuk ngomong feodal. Semuanya terbuka, akses terbuka, masyarakat bisa menikmati. Jadi seperti itu ya. Sehingga yang terakhir ini perencanaan, persediaan, dan peruntukan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya serta penggunanya setara terencana sesuai dengan daya dukung dan kemampuannya. Sehingga keperdataan terkait dengan tambang atau dengan perkebunan
dengan perikanan, apalagi masalah teritorial. Ini harus jelas batasannya di mana. Teritorial Singapura dengan Indonesia juga harus jelas. Teritorinya Malaysia sama Indonesia juga harus jelas. Semuanya diatur di situ. Yang penting untuk tujuannya apa tuh ini? Tujuannya diperuntukkan kepada bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalam. Semuanya kembali kepada rakyat untuk bisa digunakan, dirasakan untuk asas keadilan bagi masyarakat kita. Jadi tujuannya kan di situ ya, tujuannya. Nah, sehingga kupas balik dari sejarah hukum agraria ini sedikit banyak adik-adik mahasiswa sudah mengetahui dengan baik. Untuk itu bisa karena kurang jelas bisa ditanyakan. Silakan Saudara Pak Rian atau Putri atau yang lainnya. Monggo. Ya Nadia. Apakah masih relevan untuk mengatasi dinamika Tsunami. sosial yang hari ini? Reforma agraria yang sudah dijalankan pasca reformasi dan titik awalnya di era Pak SBY atau Pak Jokowi awal ya. Sekarang ini memperjelas posisi-posisi keperdataan yang ada di Indonesia. Kalau dulunya dikuasai oleh PT, ini harus dikembalikan. Kalau dulunya dikuasai oleh konglomerat yang mengatasnamakan korporat, harus dikembalikan ke negara. Jadi banyak tempat-tempat yang dikooptasi oleh organisasi besar yang mengatasnamakan rakyat, mereka menguasainya sekarang sudah ditarik semua ke negara. Jadi contoh kayak FPI itu ditarik kan itu, difungsikan untuk apa itu dulunya? Kantor besar, markas besar, tapi kan dipulihkan kembali. Kayak di Jawa Barat, sekarang ada gubernur baru, banyak bangunan-bangunan yang ada di puncak, dibongkar semuanya. Karena apa? Secara keperdataan nggak ada izinnya. Berarti itu kan lahan-lahan pemerintahan. Mungkin dulunya nggak bisa dibongkar karena punya relasi kekuasaan yang besar, dilindungi sama pejabat-pejabat. Tapi untuk hari ini ada era perubahan, dengan adanya Undang-Undang Pokok Agraria ini, semuanya dibongkar. Jadi bukan salah undang-undangnya, tapi pemerintah berani enggak untuk menindak gitu nanti ya. Undang-undangnya sudah ada jelas ini. Mau ada kasus di pagar laut itu mau bertindak apa enggak, undang-undangnya jelas. Itu ya Nadia. Ya, yang lainnya? Kak, saya mau bertanya. Ya, Des. Jadi, seperti ini kan banyak sekali ya, Pak, di Surabaya, khususnya kota-kota besar yang mereka itu mempunyai rumah, mempunyai tanah, tapi tanahnya itu selalu bermasalah. Dan karena tanah itu bermasalah, mereka itu belinya di orang yang bermasalah juga. Jadi, banyak kan orang yang beli tanah di Surabaya itu tanahnya memiliki permasalahan sehingga tanah itu tuh bisa diambil alih lagi gitu oleh penjualnya. Nah, itu gimana sih Pak cara apa ya cara menangani supaya kita itu bisa bijak gitu kalau mau beli tanah atau mau beli rumah gitu. Oke. Ya, makasih Desi. Pertanyaan baik. Ya, Di kota-kota besar seperti Surabaya, Sidoarjo, Gresik, ini kan banyak masyarakat yang pingin punya tempat tinggal di sana. Karena memang mahal-mahal. Sehingga ditawarilah di situ ada rumah yang harganya miring, ada rumah atau tanah yang murah-murah. Tetapi si user ini tidak sadar dia, tidak mempertanyakan secara keperdataan itu punya siapa. Oh, gak penting Pak, sementing iku wis tak bangun nggonku wis sampean nggoni wae. Nah, ini yang seringkali masyarakat kita ini
tidak sadar, tidak menanyakan tentang keperdataan. Tahu-tahu setelah beli 1 tahun dibongkar. Tahu-tahu setelah beli dapat 3 bulan, ruko, kios dibongkar Satpol PP. Kan gitu. Tahu-tahu nanti ada yang datangi di sana, rumahnya diambil alih, ditanya surat keperdataannya nggak punya. Nah, ini yang seringkali masyarakat kita ini masih banyak membutuhkan pendidikan terkait dengan keagrariaan. Nah, sehingga bagaimana Pak seperti itu? Lah, ini kan sudah masuk zona hukum, makanya tidak bisa siapa yang bisa bantu. Karena secara keperdataan itu bukan punyanya yang beli. Nah, ini bisa masuk kategori penyerobotan atau penipuan loh. Saya juga ditipu dulunya, Pak. Saya juga dulu jadi mengembang sampai 10 kali rentetannya ini. Nah, itu kalau ketangkap kan kena semuanya. Jadi gitu, Desi ya. Sehingga bukan persoalannya pemerintah yang tidak jelas ini mereka yang beli ini tidak mempertanyakan secara keperdataan. Itu punyanya siapa, ono surate opo ora, kabeh pokoknya yang penting tempatnya rame dibeli sama dia. Jadi kurang Iya. lebihnya itu ada lagi? Terima kasih. Ya, ada lagi ini Rian, banyak penggusuran-penggusuran. Ini selalu yang jadi salah ini pemerintahan. Wah ini gak pro rakyat ini Pak. Iya. Tapi kan kita lihat dulu persoalannya di mana. Nggak boleh pakai antem kromo seperti itu. Terus lagi banyak sekarang ini program-program BTSL sehingga di desa-desa ini ada juga oknum-oknum yang tidak tidak apa melaksanakan aturan-aturan baik sehingga banyak menarik masyarakat dengan harga yang tinggi sekali pada 150 bisa ditarik 1.500.000. Ya. Jadi ini paparan singkat untuk kuliah pertemuan kedua kita. Mudah-mudahan nanti kita bisa diskusikan di lain waktu ya. Ini musim apa bulan puasa. Selamat menjalani ibadah puasa. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu bisa saya akhiri sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.